Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Liha, guru matematika di SMA Negeri 70 Jakarta. Berikut adalah video praktek baik tentang implementasi digital asesmen holistik berbasis project based learning dalam materi statistika bivariat kelas 12 fase F di SMA Negeri 70 Jakarta. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 70 Jakarta merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar tentang statistika bivariat, yaitu untuk capaian sama tujuan pembelajarannya. Jadi nanti di akhir fase F, peserta didik bisa melakukan proses penyelidikan statistika untuk data variat dengan mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel. Berdasarkan capaian tersebut, maka guru melakukan asesmen awal baik kognitif dengan Google Form maupun non-kognitif dengan Desmos. Karena bisa untuk mengetahui kesiapan, kebutuhan, dan profil belajar murid. Dengan materi prasyaratnya adalah menentukan titik koordinat dalam diagram. Di titik 6 sama 3. Coba titik 4 sama 1. Nah, habis itu kalau min 2, min 1 yang mana? Nah, coba Jidan gantian. Titik min 4,4 yang mana, Dan? Min 4,4. Ini kan min 4. Oh, iya. X ya, X. Nah, sama titik 4,1. X, Y. Ini kan 4. Nah. Implementasi digital assessment holistik berbasis project based learning pada materi statistika bivariat dapat mendorong terjadinya aktivitas interaktif dengan instruktif adaptif serta keterampilan mengambil keputusan dan dapat melatih berpikir kritis. Integrasi media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Genially yang dapat mempresentasikan kuisis dan Desmos activity menjadi salah satu strategi utama dalam memberikan aktivitas yang menarik. Momen dan koefisien determinasi dalam proses analisis regresi linear. Literasi numerasi tidak hanya tentang kemampuan menghitung, tapi juga tentang kemampuan menerapkan pengetahuan matematis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga proses pembelajaran dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi setiap murid. Dengan pendekatan ini, setiap murid dapat menerima perhatian yang sesuai, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inklusif. Dengan mengacu pada pengurutan prosedural, maka pelaksanaan pembelajaran dengan mengajarkan pada tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian mengajarkan korelasi dan koefisien determinasi untuk menginterpretasikan dari hasil Excel atau Google. Research, nanti pilih bagian di charts, pilih yang ini. Nanti akan ada, nanti kita bisa select datanya dari sini. Nanti masukin variabel yang X dan Y. Praktek baik ini memberikan murid kesempatan untuk meningkatkan keterampilan literasi numerasi dalam konteks yang bermakna. Dengan pemanfaatan teknologi, lingkungan belajar menjadi lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini. Sekaligus mendorong kolaborasi dan umpan balik konstruktif. Murid terlibat aktif dengan materi kontekstual dalam penyusunan laporan statistik. Untuk selanjutnya dipresentasikan. Saya Dika Suryaraka. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas statistika bivariat yang saya dapati atau saya akan presentasikan hari ini. Apabila kita menggunakan data yang ada dan menggunakan persamaan garis regresi linear yang sudah saya dapatkan tadi. Di pembelajaran holistik kali ini itu diawali dengan asesmen awal yang berupa kognitif maupun non-kognitif. Nah, untuk asesmen awal non-kognitif itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, profil kebutuhan peserta didik, minat belajar, kegiatan membaca, topik yang menarik untuk mereka, kemudian kenyamanan menggunakan teknologi, hingga beberapa hal yang ada tertera. Kemudian anak mengisi, tapi ini berupa skala kuesioner, di mana anak mengisi ke Google Form. Dari Google Form inilah makanya nanti akan diberikan proses pembelajaran yang cocok untuk mereka. Kemudian setelah mereka seperti itu melakukan asesmennya adalah asesmen kognitif. Kenapa asesmen kognitif? Yaitu untuk melihat kesiapan belajar siswa dilihat dari materi prasyarat. Karena ini adalah fase F, jadi saya melihatnya dari fase D sebelumnya. Anak sudah bisa menentukan titik koordinat, kemudian bisa menginterpretasikan apa sih sebenarnya koefisien, apa sebenarnya itu konstanta.
Setelah mengisi itu sesuai dengan rubrik, akhirnya juga ada asesmen sumatif. Jadi ini masih holistik berkelanjutan. Di asesmen sumatifnya terdapat kisi-kisi maupun rubrik, di mana anak akan membuat suatu laporan project based learning. Anak akan mencari datanya sendiri, kemudian menginterpretasikan, menganalisisnya, dan hasilnya disusun. Kita bebas memberikan karena tertujunya pada diferensiasi produk. Jadi, anak boleh mencakup datanya itu dalam berbagai visualisasi. Selain itu juga terdapat asesmen formatif. Jadi, selama proses pembelajarannya ada penilaian dari diskusi kelompok, dari gimana mereka mengumpulkan data, serta observasi kelas. Kemudian ditutup dengan asesmennya dari asesmen dari teman maupun rubrik asesmen dirinya. Latihan maupun kuisis yang diintegrasikan dengan media pembelajarannya. Di kuisis ini anak bisa mempelajari beberapa hal yang terhubung juga dengan diskus. Ini sudah terhubung dengan Google Sheet. Karena dari asesmen sumatif yang dikerjakan anak adalah berupa laporan. Ini ada laporan tentang analisis hubungan gaya torsi terhadap tenaga mesin mobil. Jadi anak nggak cuma belajar tentang statistika, tapi juga terhadap mengkoordinasi terhadap minat mereka. Ini ada lagi satu tentang biaya produksi dan skor. Jadi karena sekarang anak itu gennya itu generasi milenial, maka mereka ya list produk sama gen laporannya berdasarkan asesmen awal yang non-kognitif tadi. Diagram skalar kemudian diperoleh regresinya menyatakan bahwa ternyata ada beberapa titik dari interpolasi sama ekstrapolasinya. Jadi untuk kali ini saya tutup dengan kalimat visualisasi data mengubah angka menjadi cerita. Analisis regresi membantu kita memahami suatu hubungan, sementara interpolasi dan ekstrapolasi memberi kita keberanian untuk meramalkan masa depan. Jadi mendidik murid dalam statistik berarti memberi mereka alat untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih mempesona. Terima kasih. Halo semuanya, Nama aku Niki, nama aku Raymond. itu dari kelas 12D. Nah, selama beberapa bulan ini kita udah belajar statistika bivariat bersama Bu Liha. Nah, bagi aku sendiri, pelajaran ini sangat berkesan banget dan bermanfaat banget karena melalui pelajaran statistika bivariat ini aku jadi tahu nih ada beberapa variabel yang ternyata tuh punya hubungan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pelajaran statistika bivariat itu pastinya membutuhkan banyak angka-angka. Nah, kalau belajar sama Bu Liha, kita tuh makin lebih menarik dan lebih seru dan nggak pusing-pusing sama angka-angka. Ini nggak bikin bosenin gitu ya? Iya, nggak bosenin. Thank you semua. Halo teman-teman. Nama aku Salma Izatul Jannah dari kelas 12C. Nama aku Gevina Rahmadivalia dari kelas 12C. Jadi kita di sini mau sharing pengalaman apa aja yang udah kita dapetin selama melakukan pembelajaran statistika bivariat bersama Ibu Liha. Kita dapat banyak banget pembelajaran yang berguna buat kita. Contohnya, kita diajarkan untuk membuat proyek penerapan statistika bivariat di kehidupan langsung, di mana proyek ini sangat berguna di masa depan. Proyek ini berupa presentasi langsung di depan teman-teman semua, membahas data sesuai fakta untuk menentukan persamaan garis regresi, serta memprediksi suatu nilai dari persamaan garis regresi yang sudah kita temukan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menggunakan teknik informatika dalam menghitung statistika ini dengan menggunakan Google Sheets atau Excel sebagai solusi masa depan. Kita juga diajarkan untuk menjadi kreatif dengan menggunakan Canva, PowerPoint, atau membuat scrapbook sebagai media project yang sebelumnya disebutkan. Pokoknya selama pembelajaran sama Bu Liha di materi statistika bivariat ini, kita enjoy banget ngikutinnya. Terus apa yang Bu Liha ajarin ke kita juga itu mudah banget untuk dipahami. Jadi nilai ulangan kita kemarin nilainya juga bagus-bagus. Bu Liha ini guru SMA 70, mengajar matematika umum maupun matematika tingkat lanjut. Ya, literasi, numerasi, atau pembelajaran yang berbasis literasi numerasi sudah dilakukan dan sangat baik, sangat bagus ya untuk dikembangkan sehingga siswa-siswi atau murid ini tidak hanya paham matematika tok gitu ya, tapi memahami bagaimana mengimplementasikan mata pelajaran matematika itu dalam kehidupan nyata. Jadi manfaatnya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dikembangkan dan didiseminasikan kepada guru-guru yang lain. Itu Bu Lika, ya semangat Bu Lika, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semua.